Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nining Sabari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Cendana tahun 2022. Saya mengajar di kelas 11 mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Taliwang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sub pokok materi pembangunan ekonomi. Selamat menyaksikan. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah mengikuti pelajarannya? Ya. Semangat. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Bu Guru minta kehadirannya dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke. Abdullah, Cek. Ahmad Fauzan, Cek. Afina Rizkia, Sakit. Agra Triandani, Anga, Aman, Sakit. Ayu Dwi, Hadir. Askiatus Salama, Hadir. Baik Siti, Hadir. Dani Suara, Izin. Dewi Fortuna, Hadir. Dimas Rizky, Hadir. Eka Purnama, Hadir. Erin Virginia, Hadir. Faiz Maula, Hadir. Farhan Ramdhani, Farhan, Alfa. Fauzia, Hadir. Dian Askari, Haidar, Hadir. Lulu Agustin, Hadir. Muhammad Akbar, Muhammad Sultan Faras, Solihin sakit ya? Ya. Nandia Musaifa, Nisa Alawi, Hadir. Nihat Ramadhani, Hadir. Nindi Putri, Hadir. Rahmat Wijaya, Hadir. Sakira Delia, Sultan Fahmi Adam, Hadir. Wahida, Hadir. Wahyu Agusta, Sahrul Muzaki. Oke, jadi ada 3 yang sakit ya. Baik, berikut materi yang akan kita bahas kali ini terkait dengan pembangunan ekonomi. Yang berikut, bagaimana kalian harus memahami beberapa kompetensi terkait pembangunan ekonomi. Di antaranya, yang pertama, definisi pembangunan ekonomi, kemudian perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kemudian indikator pembangunan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi, masalah-masalah yang muncul di dalam pembangunan ekonomi, strategi pembangunan ekonomi, dan sistem perencanaan pembangunan secara nasional. Berikutnya, indikator kompetensi, pencapaian kompetensi. Jadi di sini kalian harus mampu menguasai beberapa materi terkait pembangunan ekonomi.
menjelaskan masalah-masalah yang muncul di dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Berikutnya akan saya tampilkan video terkait masalah-masalah yang muncul di dalam pembangunan ekonomi. Berikutnya kita akan membahas terkait definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait pembangunan ekonomi. Di antaranya oleh Todaro. Todaro menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional, maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Demikian juga menurut Sukirno. Menurut Sukirno, bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan kesimpulan dari pembangunan ekonomi adalah usaha dan proses untuk menaikkan dan mempertahankan kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu negara secara terus-menerus dalam jangka panjang, dengan tetap memperlihatkan tingkat pertumbuhan penduduk disertai adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah secara sadar terencana mengadakan perubahan-perubahan ke arah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikutnya, perbedaan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini kalian harus mampu mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ditunjukkan mulai dari kenaikan kualitas hasil produksi. Jadi di sini terkait dengan hasil produksi, di mana pembangunan ekonomi dilihat dari kenaikan kualitas, ya, kenaikan kualitas dari hasil produksi barang dan jasa. Sementara pertumbuhan ekonomi melihat dari kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Jadi terletak pada hasil produksi. Pembangunan ekonomi dilihat dari kualitasnya dan pertumbuhan ekonomi dilihat dari kuantitas atau jumlahnya. Kemudian perbedaan
kemakmuran lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Jadi tidak memperhatikan persentase kenaikan GNP, kemudian disertai dengan kenaikan jumlah penduduk. Itu untuk pertumbuhan ekonomi. Perbedaan yang berikutnya, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sementara di pertumbuhan ekonomi hanya fokus pada kenaikan GNP tanpa melihat perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi. Kemudian perbedaan yang keempat, kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Itu untuk pembangunan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir, peningkatan kemakmuran. Ya, dalam pembangunan ekonomi harus terjadi peningkatan kemakmuran secara keseluruhan. Sementara di pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional tidak disertai dengan pendapatan per kapita. Berikutnya, tujuan pembangunan ekonomi diantaranya ada 3. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi di berbagai macam barang kebutuhan pokok hidup. Dan yang kedua, meningkatkan standar hidup yang meliputi peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dengan membebaskan diri dan bangsa dari sikap ketergantungan terhadap orang lain atau bangsa lain. Oke, berikutnya indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi yang dimaksud di sini bagaimana kita mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi terlihat dari beberapa indikator. Di antaranya, indikator yang pertama pendapatan per kapitanya, kemudian indikator sosial, indeks kualitas hidup, kemudian yang terakhir indeks campuran, di antaranya indeks Susenas dan indeks pembangunan manusia. Berikutnya, tahapan pembangunan ekonomi. Secara umum, negara harus melalui beberapa tahapan pembangunan ekonomi. Di antaranya ada 3. Yang pertama, tahap pertanian atau agraris. Nah, tahap ini sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Yang kedua, tahap manufaktur atau industri. Pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. Dan yang terakhir, tahap ketiga yaitu dalam bidang jasa. Pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Dan masalah-masalah yang akan muncul pada pembangunan ekonomi ada pada gambar berikut. Ya, yang pertama, masalah kemiskinan. Ya, kemudian pengangguran. Yang ketiga, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi ada 4 masalah yang biasanya akan muncul di dalam pembangunan ekonomi. Berikutnya, strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, ada 6 strategi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana strategi pemerintah di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikutnya, strategi pembangunan dengan pemerataan. Dan yang berikutnya, membuat
taliwang. Ya, ada dari faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya barang modal, teknologi, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Sementara faktor non ekonomi diantaranya lembaga sosial, keadaan politik, dan institusional. Itu yang termasuk dari faktor non ekonomi. Ciri-ciri umum dari negara berkembang: terjadinya kemakmuran yang relatif rendah, kemudian produktivitas sangat rendah, yang ketiga pertumbuhan penduduk tinggi, dan yang terakhir yaitu dualistis, terjadinya dualistis. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok. Masing-masing kelompok tentunya mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus kalian cari solusi atau pemecahannya. Oke, jadi sekarang saya tugaskan kalian untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam pembangunan ekonomi. Nah, nanti kalian harus mencari pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi nanti saya bagikan LKPD-nya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Oke, sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok untuk didiskusikan, ya. Setiap permasalahan harus didiskusikan pemecahannya. Didiskusikan. Nantinya kalian harus mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok, ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Silakan, Ibu memberi waktu 10 menit. Silakan. Diskusikan terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang pembangunan ekonomi. Beberapa tokoh ekonomi mendefinisikan pembangunan ekonomi dari berbagai sudut pandang. Carilah definisi pembangunan ekonomi minimal pendapat dua tokoh ekonomi dan buatlah kesimpulan tentang konsep pembangunan ekonomi. Yang pertama, menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Yang kedua, menurut Schumpeter. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi bukan merupakan proses pembangunan yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Kesimpulannya, yaitu pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi yang akan terus tetap mengalami perubahan secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa itu pertumbuhan fundamental? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fundamental adalah segala sesuatu yang menggambarkan berbagai hal, kegiatan, dan prinsip-prinsip yang sangat penting dan mempengaruhi sifat dasar dari hal-hal lain atau merupakan elemen terpenting pada berbagai bidang. Apakah dapat diterima? Ya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil diskusinya sudah dipresentasikan dan bisa menanggapi dari kelompok yang lain. Berikutnya kelompok yang kedua. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pertanyaan, buatlah analisis perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berikan beberapa alasan. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pertama adalah dalam pembangunan ekonomi, kenaikan kualitas produksi barang dan jasa dipertanyakan. Dalam pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan adalah jumlah barang dan jasa. Yang kedua itu kenaikan jumlah BNP disertai dengan pengembangan dan pengembangan IT. Sedangkan dalam ekonomi pertumbuhan pengembangan struktur dan pengembangan IT tidak dilakukan. Yang ketiga itu kenaikan BNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan pengembangan IT. Dalam pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi dan pengembangan IT tidak diperlukan. Yang keempat itu kenaikan GDP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan masyarakat tidak diperlukan. Yang kelima itu dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kemampuan itu diperlukan. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi yang diperlukan itu ialah peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
mengganjal atau tidak jelas dari apa yang disampaikan? Ya, silakan. Kelompok 1. Saya ingin bertanya ke kelompok 3, apakah kenaikan jumlah penduduk dalam pertumbuhan ekonomi diperhitungkan? Ya, kenaikan jumlah PDB dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah presentasi kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Terima kasih. Bagaimana? Kelompok 1 sudah bisa menerima? Ya. Itu alasannya. Oke. Cukup ya. Tolong beri aplaus ke kelompok 3. Saya dari kelompok kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Identifikasi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan menjelaskan strategi serta kebijaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi A. Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. B. Peningkatan gross national produce (GNP) dan pendapatan per kapita. C. Distribusi pendapatan yang relatif makmur. D. Menurunnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. E. Pemerataan pembangunan dan hasilnya. F. Peningkatan distribusi manufaktur. G. Menstabilkan uang rupiah. H. Pertumbuhan jumlah distribusi di dalam negara sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor. I. Indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia meningkat. J. Peningkatan pembangunan ketahanan pangan, energi, dan air. K. Meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat. I. Meningkatkan investasi baik jumlah PMA, penanaman modal asing, dan PNDN, penanaman modal dalam negeri, dan jumlah PDI, Forget Direct Investment, yaitu investasi langsung oleh yang asing. Sekian dari saya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Berikutnya, kelompok yang terakhir. Silakan mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok kalian. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan jelaskan cara mengatasinya. Pertama, tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda agar pengetahuannya lebih luas. Yang kedua, kekurangan modal dan tenaga ahli. Mengalokasikan modal yang lebih besar untuk sektor-sektor yang banyak berkontribusi untuk pembangunan ekonomi. Demikian juga tenaga ahli agar didatangkan dari luar untuk melatih tenaga dalam negeri agar lebih ahli. Yang ketiga, lanjut pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk besar. Membatasi angka kelahiran dengan program KB. Yang keempat, ketergantungan pada sektor pertanian, sektor industri rumahan, dan home industry yang melibatkan teknologi dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Yang kelima, sikap yang tidak mendorong berproduksi, menanamkan pola pikir untuk selalu berusaha menciptakan atau menghasilkan suatu barang atau produk dan meninggalkan perilaku yang komunikatif. Sekian presentasi dari saya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 5. Baik, apa yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu saya kira cukup ya. Kita akhiri diskusi ini, silakan kembali ke tempat duduk semula. Silakan. Baik, kali ini kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dan kalian diskusikan. Jadi, pembangunan ekonomi adalah
ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tentunya dengan memperhatikan yang pertama indikatornya apa saja, ya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, kemudian masalah-masalah apa yang muncul pada proses pembangunan ekonomi, bagaimana strategi yang harus diterapkan, dan sistem perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam membangun ekonomi yang lebih maju, seperti itu ya. Jadi itu yang dapat kita simpulkan. Berikutnya kalian akan saya bagikan tugas individu ya, individu untuk nanti dikerjakan di rumah ya. Nanti linknya ibu bagikan di WA group. Silakan dikerjakan ya. Nanti kita akan lanjutkan materi untuk pertemuan berikutnya terkait dengan ketenaga kerjaan ya. Masih ada keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi. Di antaranya masalah pengangguran. Nah, pengangguran itu nantinya kita akan bahas pada ketenaga kerjaan. Kalian harus lebih semangat ya. Dimana ketika kalian lebih semangat belajar, maka itu akan mempengaruhi tingkat kualitas SDM yang ada di negara kita. Jadi harus lebih semangat ya. Semangat belajar supaya kualitas kalian semakin meningkat. Seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Baik, pembelajaran kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Demikian video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.